Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Udah siap-siap ya? Mantengin di depan handphonenya karena mau lihat IG live bersama Mas Erwin Parengkuan yang udah saya tulis tuh di caption bahwa akan membahas buku ini. Ada nama saya di sini. Tuh. Namanya Mas Erwin yang paling atas. Ya iyalah. Dia foundernya. Dia yang ngediriin, dia CEO-nya, nulisnya nomor 1. Nah, aku di bawah gitu ya. Nah, yuk kita ke Mas Erwin. Belajar ya. Siap-siap. Yang bingungkan nanti mudah-mudahan bisa langsung ditanyakan. Hai, mau kemana sih? Oh ini habis coaching. Oh, cakep. Makasih. Kacamata baru ya? Tahun ini baru ya, tapi udah lama, baru 2 tahun dipakai setelah dibeli. Loh, waktu nengokin Oreo bayi belum punya dong, belum pakai ini kan? Belum pakai. Oke, oke. Makanya aku bisa notice ini bukan yang aku tahu ini kacamata. Iya. Nah, tuh saya adalah orang yang sebetulnya nggak suka manusia. Betulan saya nggak suka manusia. Beda sama Mas Erwin yang memang people person orangnya. Tapi juga walaupun satset, Mas Win tuh lebih punya unggah-ungguh untuk hai apa kau ya, iya karena dia punya bisnis kan. Nah kalau saya kan nggak punya bisnisnya dan kemudian kekeh aja emang maunya begitu. Jadi setiap orang punya panduan pengembangan diri itu emang aspeknya bermacam-macam. Karena bahan dasarnya tuh beda-beda ya. Buat teman-teman yang nonton nih mesti tahu. Jadi nggak bisa kalau misalnya Mas Win atau saya menyampaikan sesuatu, plek ketiplek letter lek, itu mesti begitu. Enggak dong. Sama kayak begini nih, telur direbus keras, ubi direbus lembek. Jadi bukan masalah airnya, karena direbusnya dengan air yang sama, suhu yang sama, durasi yang sama. Tapi memang ingredients atau bahan dasar Anda beda-beda. Sehingga panduannya mesti beda-beda. Silakan Mas Win, aku udah buka seperti itu mengenai panduan Public Speaking 101. Jadi ini kan buku terakhir ya, yang saya tulis keroyokan sama 17 guru-guru yang ada di Talking. Saya ingin sekali nggak cuma sendirian terus nulis buku, apalagi guru-guru termasuk Nas, itu punya banyak kekayaan, pengalaman, literasi yang berhubungan dengan ilmu-ilmu public speaking. Jadi saya paksalah semua guru-guru, pun nggak semua, majority mereka penulis buku, belum pernah menulis, belum pernah bikin jurnal, mungkin hanya ada beberapa gitu. Jadi akhirnya jadilah buku ini dengan persiapan 1 tahun. Jadi buku ini adalah practical book yang membantu setiap orang yang tidak bisa belajar komunikasi di tempat kami di Talking. Mereka bisa beli buku ini cuma seratusan ribu rupiah. Saya lupa harganya berapa ya, 150 something rupiah. Bisa ada di marketplace atau di mana-mana, karena ini dari 2 tahun yang lalu buku ini. Buku ini terbagi atas 3 pilar. Pilar yang pertama adalah personal development. Yang tadi Nas sudah membukanya, ada telur, ada ubi, itu kan materialnya beda. Jadi bagaimana tiap orang dengan keragaman, keunikan mereka masing-masing, latar belakang masing-masing, budaya, pekerjaan, itu bisa memahami bahwa untuk menjadi mahir dalam berkomunikasi, materialnya dulu yang mesti dibenerin. Jadi setiap orang harus memaksakan dirinya untuk bertumbuh. Sudah pasti bertumbuh itu tidak menyenangkan. Sudah pasti. Jadi itu adalah basic atau pilar yang pertama, yaitu personal development. Setelah itu pilar yang kedua, begitu dia udah tahu, ada materialnya udah bagus,
Oh, dia memahami aspek fundamental dalam berkomunikasi. Itu ada apa aja? Ya, komunikasi itu ada verbal and non-verbal cues. Verbal adalah kata-kata yang mengalir, yang keluar, atau yang tertulis dari sebuah tulisan. Kata-kata hanya bagian kecil dari dampak komunikasi. Karena dari pengalaman kami, kata-kata itu walaupun merepresentasikan intelektualitas seseorang seperti yang ada di captionnya Nas, merepresentasikan tentang emotional level seseorang, merepresentasikan tentang upbringing seseorang, merepresentasikan tentang bagaimana mereka bisa membawakan diri mereka dengan memilih kata-kata yang tepat atau tidak tepat, tetapi juga harus ada non-verbal cues. Non-verbal itu adalah si bahasa tubuh, termasuk juga adalah kekuatan suara. Karena si kata-kata tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks membangun relasi, tapi ada caranya, yaitu pemilihan kata-kata dengan intonasi yang tepat atau tidak tepat ditangkap berbeda. Contoh, satu kata, sini, sini, disampaikan dengan nada rendah. Sini. 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 Rendah, lebih bisik-bisik. Sini, 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 sini. Kesannya apa ya? Oh, kayaknya ini rahasia. Dengan nada tengah. Sini. Oh, dia meminta saya untuk datang. Seperti semacam ada sesuatu yang penting. Atau instruksi. Sini, sini, sini. Tapi kalau kata yang sama dengan nada tinggi, konotasinya marah. Sini! Ini kata yang sama, nadanya beda. Ditangkap orang, beda. Belum lagi non-verbal cues adalah si bahasa tubuh. Apa yang kami ajarkan di talking, bahasa tubuh itu ya harus terbuka. Nggak bisa tertutup. Betul. Tertutup nih. Tangan dilipat, tertutup. Ngomong nunjuk-nunjuk, tertutup. Tangan di pinggang, tertutup. Tangan di belakang seperti menyembunyikan sesuatu kalau berdiri dan berbicara. So using your hand, tangan terbuka. Nah, itu adalah komunikasi atau elemen fundamental dalam berkomunikasi. Pilar kedua, buset, itu aja udah keriting. Pilar terakhir, kita ingin memberikan dampak. Bagaimana caranya advancing in public speaking? Karena apa yang saya alami di dalam kelas, udah 22 tahun mengajar, saya menyadari bahwa komunikasi itu atau public speaking itu adalah sesuatu keahlian atau kemampuan seseorang untuk dapat menciptakan sebuah call to action, tindakan yang tujuannya adalah memengaruhi orang. Entah dalam konteks positif atau negatif ya. Gitu. Ini kan 3 pilar ini penting banget. Banyak orang berpikir komunikasi itu cuma ngomong. Terus banyak orang juga berpikir bahwa tiap hari gue ngomong kok. Iya, lu ngomong tiap hari. Ada dampaknya apa kagak? Yang orang ngikut nggak omongan lo. Omongannya dia, tulisannya dia bisa jadi pengaruh buat orang lain. Yes. Jadi akhirnya si komunikasi ini sebagai jembatan kita dalam membangun relasi dan memengaruhi lawan bicara, itu juga kemudian yang saya yakini adalah berhubungan dengan bagaimana seseorang membawakan dirinya. Entah sebagai seorang anggota keluarga, atau bahkan menjadi seorang pemimpin. Paham. Dan bahkan untuk orang tua kepada anaknya juga. Pemimpin rumah tangga. Betul, karena yang aku bilang sama Mas Win kemarin, komunikasi itu dimulainya tuh latihannya di rumah loh. Diasahnya bolehlah di sekolah talking, tetapi sebetulnya perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita, perbaiki hubungan kita dengan anak-anak, yang si kakak adik bontot buntut tuh berbeda cara komunikasinya. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua dan mertua, karena itu menjadi kita terlatih ketika kita berkomunikasi dengan siapapun di luar rumah kita. Nah, ternyata nih Mas Win,
di buku ini nih kan aku baca-baca lagi kan ya. Ternyata pengalaman sama luka batin itu menjadi pengaruh juga dengan pemilihan kata dan pemilihan nada tadi saat berkomunikasi. Contohnya nih Mas Win, aku sakit hati sama laki-laki yang potongan rambutnya kayak kamu 10 tahun yang lalu dia pernah nyakitin aku. Padahal kan bukan kamu Mas yang bikin masalah. Akan Ya. tetapi ketika aku ngeliat potongan rambut itu sama, ini ke-trigger loh. Terus akhirnya kenapa ya jadi nerjemahin ke mulutnya jadi judes ya? Kenapa ya nerjemahin ke bahasa tubuhnya jadi begini, nutup nih, kata Mas Win bilang. Kayak siap siaga mau perang. Ya. Nah, jadi seberapa penting sih? Walaupun kita teknik komunikasinya udah dikuasain, kemudian talking juga ngebantu pelatihan baik di Jalan Kendal, bukan Jawa Tengah, Kendal Menteng gitu ya. Dan juga maupun pelatihan-pelatihan talking yang datang ke kantor-kantor, ke orang-orang pemerintah begitu ya, atau ke tempat-tempat perusahaan-perusahaan apapun lah Mas Win dipanggil gitu untuk memperbaiki. Tetapi di bagian dalam itu Mas Win, kejauhan nih kalau misalnya antar manusia mesti nyembuhin. Artinya apa? Luka batin, pengalaman hidup dan luka batin yang menjadi sekolah penderitaan setiap orang itu akan menentukan tingkat kematangan kata, tingkat kematangan. Ada yang mentah, ada yang setengah matang, ada yang matang banget nih. Ngomongnya emang gak usah banyak, tapi sedikit dia ngomong orang noleh. Setiap mau ngambil keputusan orang ngelihat dia dulu, setuju apa enggak. Walaupun dia nggak pernah pergi ke dukun kawi gitu ya, tapi jago gitu. Itu mateng gitu loh penderitaannya. Silakan Mas Yun. Ini adalah hal yang berhubungan dengan the mind. The mind ya. Tadi kamu sudah memulainya dengan trauma masa lalu. Akhirnya muncul anger. Misalnya kita melihat si A. Dulu kita berpengalaman dan tidak menyenangkan dengan si A. Entah rambutnya, kacamatanya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Nah, the mind ini seperti sesuatu yang memang bukan seperti. Sesuatu yang selalu kita bawa, our mind. Betul. Ada the mind, ada the matter. Jadi ini, this is like dualism. Dari berbagai macam teori-teori, dikatakan bahwa the mind itu adalah our thought. Iya. The matter adalah physical things. Nah, karena Nas sudah membukanya dengan pengalaman masa lampau, jadi mind yang kita bawa, our mind, bukan mind yang masa lampau dong. Iya. Kalau ketemu orang yang misalnya dulu pernah mengganggu kita karena bentuk fisiknya, atributnya, dan segala macam, terus kita ngeliat orang lain yang kurang lebih mirip-mirip, atributnya atau ekspresi wajahnya, kemudian, where is the mind? Your mind. Your mind is to the past, to your traumatic events, or your mind is right here, right now. Iya. Nah itu kan bagaimana pergelutan yang berhasil dilakukan oleh seseorang. Oh ya, kok dia rambutnya mirip orang yang nyebelin waktu itu ya? Tapi dia different person. Ini kok beda? Gitu. Jadi bagaimana seseorang memiliki self-awareness yang tinggi, di mana self-awareness yang tinggi ini akan menghilangkan this unconscious mind. Oke. So, statementnya Nas tadi adalah unconscious mind, this traumatic event. Sedangkan saat ini kita berdua lagi ngobrol di Instagram Live. Saya diminta untuk melupakan semua yang terjadi di masa lampau saya. Atau walaupun yang tadi. Ya, walaupun gak gampang tentu pasti. Tetapi saya dituntut untuk bisa fokus. Menyampaikan apa yang ditanya oleh Nas, saya bisa menjelaskan secara deskriptif. That is my mind right here, right now. Jadi kita selalu berpindah-pindah tuh ya, karena otak kita tidak bisa menerka mana yang faktual, mana yang traumatik, mana yang imajinatif.
Otak kita Ya. tidak bisa membedakan itu. Tetapi di mana kita bisa mengerti dengan 100% melalui kesadaran kita, oh, this is the mind and what matter for me. My matters adalah berbicara kepada Nas, menjawab pertanyaan dengan terstruktur, sehingga informasi itu lengkap. Tapi kalau saya tiba-tiba melihat, saya traumatik dengan motif bajumu misalnya, atau background, atau apapun, same thing, my mind is somewhere else, my mind is disappeared, my mind is gone. So be in the present moment adalah kunci untuk menjawab pertanyaan Nas tadi. Gimana cara ngikatnya tuh, Mas? Kan itu kan monkey mind, suka loncat-loncat. Yes. Kan aku KTP-nya kan Islam ya. Jadi kan Iya. ritualnya sholat. Sholat aja gue kadang suka lupa, ini udah rakaat berapa ya, gue jengkang-jengkingnya gitu loh. Nah Sama. ini kan nggak bisa diikat gitu. Gimana caranya diikat gitu? Jadi kalau kita ngomongin the mind, ini kita ngomong sesuatu hal yang berhubungan dengan mesin kecerdasan ya. Otak kita. Ada otak kiri, otak kanan, ada otak tengah. Otak kiri hal-hal yang berhubungan dengan data. Otak kiri, logika. Waktu minggu lalu kita membahas tentang understanding people. Saya dan Nas adalah Nas adalah kubu ekstrovert yang thinking. Saya adalah kubu ekstrovert yang feeling. Gitu. Sama-sama ekstrovert, tapi satu core-nya adalah logika, Nas, Erwin adalah sesuatu yang feeling. Nah, itu adalah bagaimana fungsi otak kiri dan otak kanan. Tetapi otak kiri adalah logika, otak kanan adalah feeling atau imajinasi. Di otak kiri itu juga ada yang namanya limbik kiri. Betul. Limbik kiri adalah memori, gudang penyimpanan memori. Memori apa yang tersimpan? Entah memori jahat, memori baik, Betul. itu tersimpan. Termasuk kosakata yang banyak. Itu tersimpan di limbik kiri. Makanya jadi kalau gudang baca. Betul. Kalau gudang itu rapi, emang orangnya rapi, disusun rapi gitu semuanya. Kalau kita perlu barang, kita udah tahu. Kita ke rak ini, kita ngambil alphabetical. Tapi kalau orang itu limbik kiri atau gudang penyimpanan yang nggak ada, berantakan, ya udah mau nyari apa lo gila gitu. Kagak ada. Lo ngomong sama orang, lo bilang, lo ngeliat sesuatu yang agak berbeda dari raut wajah seseorang. Terus kita bilang, kenapa sih mukanya gitu? Karena kita tidak bisa capturing at that moment muka dia begitu karena apa? Dia lagi mikir, dia kayaknya sedang mencerna sesuatu, dia sedang mencoba mencari jawaban dari dalam dirinya, sehingga saya tidak akan mengatakan, kenapa sih muka lo gitu? Saya akan diam menunggu. Atau saya akan bertanya dengan follow-up questions. Do you have any question for me? Jadi itulah si gudang penyimpanan, si otak kiri dan limbik kiri. Nah, otak kanan, imajinasi dan limbik kanan itu adalah kreatif, proses yang akan muncul. Mencipta. Kenapa? Mencipta, betul. Tetapi ada juga otak tengah. Si otak tengah ini ada dua fungsinya, versatile and intuition. So versatile dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang artinya adalah naluri serba bisa. Bisaan. Dan yang kedua adalah intuisi. Tidak ada resepnya bagaimana seseorang bisa lebih intuitif atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi keluar rumah, kita mikir, kayaknya hari ini macet deh. Hari ini kayaknya jalanan akan lebih baik. Hari ini kayaknya hujan. Terlepas dari ngeliat forecast weather atau enggak gitu. So we are using our intuition. Nah, this otak kiri, otak kanan, dan otak tengah itu harus dimaksimalkan fungsinya. Supaya begitu kita ketemu orang, kita tahu tujuan kita mau bicara, kita bilang sama diri kita, I can do this. Oh, besok presentasi is so challenging. Tanya ke dalam diri, apa yang membuat itu menjadi challenging? Ada Tadi senior kamu kali? ngajarin begitu sama para BOD yang kamu latih? Yes. Ya. Jadi bagaimana caranya si otak kiri ini, si limbik kiri ini yang menjadi gudang penyimpanan dan logika berpikir. Ketika saya berbicara kepada Nas hari ini, saat ini, saya akan mengacu kepada guidelines yang memang sudah ada di kepala saya. Saya akan fokus ke situ supaya tidak ada monkey mind. Tiba-tiba ada disruptif muncul. Gue mesti hubungin bini gue nih. Gue mesti cek anak gue. Ntar dulu gila. Win, lo udah janji sama Nas. Jam 4 sampai jam 5. Be here.
The power right here, right now. Itu otak kiri. Iya. Terus si otak tengah, saya selalu bilang ke setiap orang, ke siapapun, kagak ada yang kagak bisa. Iya. Lu kagak mau kali. Karena Iya. otak tengah lu akan bilang lu bisa. Iya. Minggu lalu kita udah ngebahas tentang neuroplasticity. Iya. Jadi kagak ada yang nggak bisa. Zaman dulu, waktu revolusi industri, waktu belum ada teknologi, mana ada orang berpikir bahwa ada pesawat terbang. Ada Sekarang udah IG ada live, roket. mana mungkin? Nggak mungkin. Dulu Pakai masih telepon vaksin mil. umum di pinggir jalan Iya, masih. yes. Fax machine aja kita udah terkaget-kaget. Ya sama dengan AI. AI aja kita sekarang terkaget. Jadi same thing. How people can learn from day to day life and get something out of it. Itu menurut saya menjadi sangat penting supaya mereka bisa tetap fokus ke lateral thinkingnya. Kemudian tanpa mereka terdistraksi dengan monkey mind mereka. So that monkey mind adalah otak kanan ya. Yang loncat-loncat. Ya. Gitu. Bisa. Pasti Baik. bisa. Jadi kesimpulannya teman-teman semua yang Anda baru puter ulang hasil upload ini adalah di dalam hidup ini nggak ada yang nggak bisa. Yang ada tuh kami tuh sangat meyakini Anda sebenarnya nggak mau ngelakuin itu. Selama Anda bisa, Anda mau, pasti bisa. Jadi jangan bilang, aku nggak bisa presentasi. Itu artinya kita lagi menzolimi diri kita sendiri. Ketika kita mengeluarkan kata-kata negatif, itu didengar loh sama kuping Anda sendiri. Apa yang terucap di bibir, kerekam nih dengan tangkepan suara di telinga Anda. Nah, di belief system Anda, di otak Anda, itu akan tersimpan. Itu kali alasannya kenapa Anda grogi. Itu kali Mbak Elma Perdani, mengapa Anda yang menganggap bahwa Anda introvert gitu ya, kayaknya di hati banyak yang mau diomongin, tapi di mulut kok nggak keluar ya, gitu loh. Karena sebetulnya Anda tuh udah punya belief system itu adalah, gue nggak bisa ngomong. Nah, kalau udah nggak bisa ya emang nggak akan bisa gitu loh. Tapi kalau bisa nih, challenging nih, itu suatu hal baru yang aku mesti latihan. Kasih waktu nih 3 minggu, cakep nih gue 3 minggu ngomong gitu lah. Nah itu kan cara kita merubah struktur berpikir juga. Kalau Mas Win, jawaban buat Elma gimana? Sebelum nanti Nas mau bacain bab 19. Ini bab aku. Tahu nggak 19 Jadi, apa? Kok betul, bisa nggak ada yang kebetulan ya? 19 tahu nggak apa? winning mindset. Bukan. Winning mindset. No darling, Apa? 19 itu 1 September, my birthday. Oh. Oke, mari kita lanjut lagi. Lanjut. Jadi, untuk pertanyaan barusan nih, jadi gimana caranya our mindset, yang kita bilang adalah it's so challenging ya. Tunggu, Bukan. Lanjut. Bukan, it's so difficult. No, it's not difficult. You can make it dengan persiapan yang matang. Apa yang perlu dilakukan gitu kan? Jadi mindsetnya mesti diubah. Kalau bilang nggak bisa, berarti kita punya mindset yaitu mental block. Harusnya growth mindset, terbuka, bisa dipelajari. Contoh, melihat kami bicara, kelihatannya kok lancar ya gitu ya. Lo kagak tahu, dulu kita juga gagu ngomongnya. Belepotan. Berbet, ngomongnya berbet. Bisa karena biasa. Tinggal dilatih. Nah, apa yang selalu terjadi? Kalau kita melihat sebuah persiapan yang matang, sama aja misalnya mau bikin pesta. Persiapan 2 hari bisa nggak sebuah pesta sukses? Bisa. Kalau 2 hari itu yang di-hire semuanya tenaga profesional. Betul dong. Kalau pesta, yes, bisa sulap ya. Negara kita ini kan sulap semuanya. Kalau bikin event tuh gila-gilaan, dipuji semua orang di luar negeri. Kalau misalnya kita mau bikin pesta pernikahan, tahun depan, persiapannya dari sekarang. Semakin matang persiapannya, semakin confidence kita. Nah, kami ini yang berbicara, kami udah melewati jam terbang yang sangat banyak. Hanya kebanyakan orang pada umumnya yang tidak biasa tampil bicara selalu berpikir gini,
Nanti deh gue tunggu kalau gue presentasi. Dia lupa ada playground, day-to-day communication Iya, yang harus diciptakan. Selama ini kalau ngomong dengan bahasa tubuh yang tertutup, ini pilar yang kedua ya, iya, communication fundamental. Biasa kalau ngomong bahasa tubuhnya tertutup. Terus sekarang tahu bahasa tubuh harus terbuka. So you speak with your hand. iya. Bisa Latihan nggak? tuh, setiap hari Bisa. latihan. Bisa kalau lo bukan fixed mindset, bukan close minded. Mm-mm. Kalau lo nggak mental block, lo bilang, oke ini menantang, gue coba ah. Bisa. Lo rekam aja lo ngomong. Iya, Terus imagine, otak kanan, imajinasi. Bayangkan, orang yang kita jumpa itu adalah teman dekat yang kita suka. Pasti iya, muka kita akan beda. betul. Jadi mengisi otak kanan dengan imajinasi dari limbik kanan itu yang kita taruh di kepala kita. Jadi saya ingat banget dulu, waktu pertama kali saya memulai karir sebagai penyiar radio, dulu banget di akhir tahun 80-an, Mhm. senior saya bilang gini, saya nanya gini, Mas, gue ngomong sama siapa nih? Orang cuma ruangan kecil doang, ada mikrofon, ada Iya, alat-alat gitu. Gue ngomong sama siapa? Ada emak gue, bapak gue dengerin, kakak gue, lalala. Dia bilang, lo taruh satu orang yang paling lo suka, you speak to that person. heeh, heeh. Itu kan otak kanan. Iya, Jadi kita taruh aja, kita ngobrol sama orang yang kita suka. Soalnya, apa kabar lo? Kemana iya, aja, gila lo, gue kangen iya, banget sama lo. iya, Same thing, it's an easy job gitu loh. iya. Coba pasti bisa. Jadi Mbak Elma nggak ada ya yang namanya tongkat ajaib, segala sesuatu tuh mesti latihan gitu ya. Dan jangan pernah kecil hati nih Mbak Elma kalau kita gagal. Jangan kecil hati. Karena gagal itu bukan sesuatu hal yang bikin malu. Karena dalam gagal itu kita belajar sesuatu. Emang Anda pikir kami nggak pernah dihina sama orang? Ada orang yang menghina di depan muka nih. Ada ketika kami gagal melakukan sesuatu. Mission Yes, yes. accomplished. Ada Iya. orang yang belak-belakan menghina di depan muka, ada yang gak enak hati ngomonginnya di belakang. Ada yang begitu. Nah, ada yang tipe berani warrior, ada yang pengecut. Di depan manis, belakang nikem. Nah, begitu ya. Kami udah menemukan istilahnya tipe orang, ya karena kan Mas Win juga lebih tua ya usianya dari saya. Saya aja tahun ini 54. Jadi kami udah ketemu sama tipe orang dari sejadah sampai haram jadah udah pernah ketemu nih tipe orang yang kayak begitu. Nah, jadi kami juga jangan menyamakan Mbak Elma dengan kami yang udah kejedot-jedot nih gitu loh. Sehingga jadikan kegagalan itu adalah tabungan kesuksesannya Mbak Elma. Paham ya maksudnya ya? Nggak ada orang yang bisa sukses tanpa mengalami hal itu dulu. Nah, itu yang aku tulis tentang winning mindset. Begitu ya. Jangan pernah eh, jangan pernah menganggap kegagalan itu adalah aib yang memalukan. Itu nggak aib karena itu belajar. Dan belajar itu kayak kita pergi ke sekolah, itu mesti bayar gitu ya. Jadi winning mindset waktu ditanya gitu sama Mas Win kan eh, kalau yang lainnya, saya nggak bilang yang lainnya lebih gampang ditulis ya, bab-bab yang lainnya, saya nggak bilang begitu. Tapi winning mindset ini susah. Menerjemahkannya dalam literasi kata tuh susah. Karena apa? Karena ada orang yang memang tadi ada telur, ada ubi. Ada yang direbus sedemikian rupa jadi lembek, jadi enyek-enyek gitu loh ya. Nah, ada yang direbus sedemikian rupa jadi keras, kenceng, jadi wah gitu ya. Ada yang begitu karena setiap orang beda. Sehingga waktu Mas Win nanya, menurut lu winning mindset apa, Nas? Jadi akhirnya aku ngejawabnya winning mindset adalah bisa ngenakin yang gak enak. That's it. Segampang itu. Ini pokoknya narik pikiran ada di sini. Pokoknya gue nggak suka sama orang yang dulu menghina dan mentertawakan aku dengan potongan rambut kayak Mas Win. Tapi saat ini aku mesti berhadapan dengan Erwin Parengkuan dengan potongan rambut yang sama, walaupun men-trigger saya, tapi saya mesti punya kewarasan. Maka aku belajar nih dari ilmu sofistik gitu. Apa ilmu sofistik mengajarkan saya? Hidup mah yang sederhana aja. Kalau hidup sederhana akan membuat kewarasan jiwa. Kurang lebih begitu tuh ilmunya. Hidup sederhana aja supaya menjaga kewarasan jiwa kita. Jadi dalam aliran Islam ada aliran sufi nih.
ngajarin tentang hal-hal yang kayak begitu. Itu bisa kemana-mana menerjemahkannya. Maka lu jangan Simplicity. lebih-lebih, ah, Simplicity. Dalam yo, bahasa modern, simplicity. bahasanya Mas Erwin adalah less is more. Makin Ya, sederhana, makin mewah lu kelihatannya. ya, Sama tuh. kayak ngomong, jangan kebanyakan ngomong. Karena ada orang yang kebanyakan ngomong untuk punya winning mindset, kayaknya gue pengen nunjukin gue juara banget nih untuk mengolah kata-kata, gue pengen mendominasi semuanya. Semakin banyak kita ngomong, semakin kosong nah kelihatannya. Karena orang yang muatannya penuh, dia nggak banyak ngomong. Dia ngomongnya dikit tapi nampol. Yang tadi, less is more. Dikit tapi ngejedot. Nah, begitulah. Tapi mewah seperti itu. Winning mindset pun adalah kemampuan kita untuk menyederhanakan segala sesuatu. Menyederhanakan cara berpikir kita. Menyederhanakan sakit hati kita. Menyederhanakan rasa malu kita. Jangan dimakan dengan emosi-emosi kayak begitu. Kurang lebih tuh begitu. Karena di sini aku nulisnya di halaman 323. Kalau belum punya bukunya, masih buka tuh Gramedia. Sana Ki. Ya, Gramedia. Marketplace. Oh, Marketplace aja. Ada online. kok, tinggal tinggal kirim, heeh. Iya. Pencet-pencet kirim, heeh. Oh, Banyak 24 lagi jam. promo-promo diskon lebih murah di Marketplace. Oke, oke, oke. Nah, tuh, Ya, itu ya. kalau Mas Win. Mm-mm. Jadi di halaman 323 itu saya nulis gini, tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa melalui proses. Gitu ya. Nah, Anda pun tengah berproses. Beragam ilmu telah dilahap dengan tujuan membantu bertumbuh menjadi seorang public speaker yang handal dalam perjalanan mengalahkan ketidaktahuan. Kita mengubah rintangan, meningkatkan kepercayaan diri menjadi pribadi yang tangguh untuk mencapai tujuan. Sebagai facilitator dan pendamping para survivor, saya banyak ketemu sama pasien yang memiliki pola pikir pejuang dan juga quitters, yang tipenya penyerah. Belum mulai juga udah nyerah, udah kenyik duluan, kecil duluan gitu ya. Pokoknya, aduh nggak bisa deh, nggak bisa nih yang kayak gitu. Jadi jahat sama diri sendiri. Nah, pengalaman ini membuat kita punya banyak kisah menarik yang bisa dibagikan mengenai orang yang memiliki mental pejuang. Rintangan bisa saja berbeda, tapi cara para juara bangkit untuk mencapai tujuan mereka merupakan sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan untuk memiliki winning mindset. Setiap orang ingin menjadi pemenang dalam pertarungannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi segala rintangan untuk mencapai tujuan adalah tentang pola pikir pemenang. Tidak larut dalam kegagalan, dan mencari cara untuk bangkit sebagai si pemikir juara. Mas Win, anakmu 4, anakku 3. Sebagai orang tua, Mas Win, kita itu rasanya ya, orang tua kita juga kalau dituduh juga mereka akan jawab, rasanya mah nggak gitu, kan pasti begitu ya. Rasanya kita melakukan hal yang adil kepada jumlah anak kita. Si kakak, si adik, si bontot, si buntut, begitu ya. Kayaknya dikasihnya sesuai dengan takarannya. Ya nggak mungkin lah gue ngasih gula sebanyak 50 gram, kalau lu emang udah cukup manis, nanti lu belenek. Maka mesti agak pahit dikit, supaya menyederhanakan yang itu tuh tadi. Penyederhanaan. Sederhanakan segala sesuatu supaya menjaga kewarasan kita. Nah, gimana caranya seorang, kan kamu kan abis ngelatih para BOD perusahaan nih Mas Yun. Menjadi pimpinan perusahaan kan sama kayak orang tua ya. Ada anak yang dipecut dikit, bet jalan nih. Ada yang udah ditemenin, dialem-alemin, nggak dijedotin nih anak. Kok kurang ngajar ya, gitu loh. Ada yang kayaknya dia tenang aja, ada di zona nyamannya. Begini aja juga udah digaji per bulan, gila. Buat apa berubah? Ingat kan yang kemarin kamu bilang karena perubahan itu menyakitkan, Nas. Gue nggak mau sakit ah, gitu loh. Gitu loh Mas Win. Apa nggak usah jadi pimpinan perusahaan ya? Apa nggak usah jadi orang tua aja ya? Karena ternyata repot.
untuk kita ngebangun pribadi kita aja repot, apalagi ngebangun orang lain. Silakan Mas Win. Bisa karena biasa kan tadi kita udah bahas ya. Kita udah bahas the mind, the mindset, open-minded, fixed mindset, growth mindset, gitu. Kita udah ngebahas itu. Sekarang the matter, what matters? Matter for you, not necessarily matter for me. Termasuk juga ke pertanyaan Nas tentang anak-anak gitu ya. What matter for anak saya yang paling sulung ya? Oh, dia ingin terus bisa bertahan dalam karirnya. Anak yang nomor 2, what matter for him? Oh, dia ingin selalu ditantang. Karena dia ingin sekali membuktikan kepada dirinya tentang kemampuan logika berpikirnya dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaannya di kantor. Ya. Yang ketiga, tantangannya adalah lebih kepada menaklukkan diri sendiri, matters for him. Kalau buat yang kecil, matters apalagi yang matters buat yang kecil ya? Oh, dia ingin mendapatkan panggung yang lebih besar. Jadi kita perlu melihat, ini ada strategi yang sangat basic dalam kemampuan untuk bisa menavigasi diri dan orang lain. Yang pertama adalah kita melakukan mapping and profiling. Mapping and profiling. Tiap orang berbeda-beda, tiap anak pun berbeda-beda. Jadi apa yang saya akan taruh di situ, misalnya analoginya adalah the carrot and the stick. Itu saya tulis juga dalam buku ini. What is the carrot and the stick? Mari kita bahas. Ini simple analogy. Gampang sekali. Kenapa keledai di belahan dunia sana masih digunakan sebagai alat transportasi? Padahal kita tahu, keledai itu salah satu hewan yang malas. Kerjanya cuma makan, tidur. Manusia punya otak, punya kemampuan kreativitas dan critical thinking. Ditaruhlah, kita tahu dong, oh dia perlu carrot. Oh perlu digantung di stick. Jadi itu yang ada di kepalanya si keledai itu. Dan kemudian ditunggangilah dengan si pemilik keledai yang ingin pergi ke satu tempat, bermil-mil ke tempat yang lain. Pakai apa? Pakai pecut. Apa yang terjadi di kacamata si keledai? Wah, ada wortel, gua akan dapat pecut. Woi, taruh bisa. Jalan dikit lagi. So, this is the mind and the matter yang perlu kita lihat juga. Kepada motivasi dalam diri sendiri, oke, what is your mind? Where is your mind? Dalam public speaking, di mana mind itu mau ditaruh? Oke, be in the present moment tadi saya bilang. Cari tahu. What is the purpose? The purpose for me and the purpose for the audience. And asking these questions. Konten bobotnya mau segede apa yang mau ditaruh? Misalnya gitu. Terus kemudian, bagaimana cara menyampaikannya? Oke, the mind and the matter udah ketemu. Tinggal cara nyampeinnya akan beda-beda. Ke anak satu sampai ke anak paling kecil gitu. Ke audiens yang kecil, audiens yang gede. Ke ibu PKK, ke orang-orang di top level management. Maaf, Mas Win. Will be... Punten Mas Win, aku potong. Irma, itu jawaban sekalian buat Irma ya. Jadi walaupun dadakan, kayak tahu bulat digoreng dadakan, mesti tahu dulu nih, ini adalah langkah pertama. Lanjut Mas Win. So mapping adalah background check. You need to investigate. Kalau tadi juga Nas udah cerita tentang upbringing. Dalam setiap orang akan berbeda-beda. Orang Batak, belum tentu semua orang Batak itu kalau ngomong tegas. Belum tentu semua orang Manado itu happy go lucky. Kagak juga, ada juga saudara-saudara gue yang dokem aja, diam aja. Belum tentu gitu. Belum tentu orang Amerika itu semuanya snob. Belum tentu. Jadi jangan di-label gitu loh. Jangan di-label. You need to do some research and findings. Itu namanya mapping. Betul. Profiling adalah kita tahu, oh siapa nih Shahnaz Haq? Oh dia adalah educator. Oh dia adalah public figure. Oh dia adalah ABCD. Oh dia ibu. Oh dia dulu pernah kena cancer. Dan lain sebagainya. Lu cari tahu dong jabatan orang itu, dan orang itu karakteristiknya, personality traits-nya, apakah extrovert atau introvert, yang minggu lalu udah kita bahas di talk show ini. Gitu. Jadi, that mapping and profiling itu menjadi baseline yang sangat penting. Your compass, supaya lo nggak tersesat. Jadi kalau saya diminta jadi pembicara untuk para mahasiswa di Universitas Jayapura di sana, saya akan cari tahu ke tim saya, ini semester berapa? Gue nggak mungkin dong pakai baju kayak gini. Iya. Ya, atau pakai jas,
Pakai dasi ya Nggak kali cocok, lu nggak gila. cocok. Ya nggak cocok dong gitu. Ngomong ke anak kecil kan mesti kita sesuaikan juga gitu. Iya, iya. Nah itu kan adalah bagian dari mapping and profiling. Ini fundamental yang pertama. Kalau nggak ada gitu, lu nyasar. Lu mau ke rumah gue kasih Sherlock. Lu akan mikir berapa lama ke rumah gue. Perjalanannya berapa lama. Ini merah atau hijau atau kuning gitu loh. Iya, So that you betul. can prepare. Lo mandi perlu berapa lama, dan seterusnya, dan seterusnya. That is mapping and profiling. Tanpa itu, nggak tepat sasaran. Yang kedua, landasan yang kedua berikutnya adalah bagaimana caranya kita punya self-awareness. Yang tadi udah kita bahas. Iya, Aware terhadap jabatan orang ini, aware terhadap tujuan apa yang dia ekspektasikan dalam berkomunikasi dengan kita. Kita aware. Dan kita bisa menggunakan intuisi kita, si otak tengah itu gitu. Ketika kita ngomong sama orang itu, kita aware, dia lagi mikir, jangan lo geber dong. betul, betul. Itu kan adalah sebuah seni mengendalikan diri. Iya, Kalau betul. kita nggak punya self-control, waduh, kita jadi dominan dan menyebalkan sudah pasti. Mungkin Pasti. kalau lo punya jabatan, anak lo akan takut semua. Ya ampun, saya juga baru tahu ya, Nas. Kan kita sering ngajar ya ke pemerintahan ya. Kita tahu nih ada peraturan yaitu lagu Indonesia Raya dikumandangkan setiap hari Senin jam 10 pagi di kantor-kantor. Jadi kalau lagi ada meeting tiap hari Senin, waktu itu ya, waktu itu tiap hari Senin, wah kita mesti berhenti, mau pelatihan, mau apa, berhenti, berdiri, nyanyi lagu Indonesia Raya. Hari ini hari apa ya? Hari ini hari Rabu. Rabu. Ya dong? Iya. Hari Rabu. Tiba-tiba tadi jam 10 pagi, ada Nyanyi. juga. Ya, terus saya nanya ke si Pak Bos, Pak, I thought it's only on Monday. No, now it's every day. Well, oke lah ya. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan analisa dalam diri kita dan mengendalikan diri kita? Iya. Kalau kita nggak punya kemampuan dalam mengendalikan diri, ya udah, bubar semuanya itu. Betul. Betapa pentingnya, iya, betapa pentingnya self awareness. Ini baru layer yang paling 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 atas gitu, self awareness yang menjaga kita semuanya gitu dengan memiliki self control. Tapi ada knowledge, ada insights, ada confidence di dalam situ, dan juga tadi Nas sudah menyebutkan tentang belief system. Sebuah afirmasi, gue pasti bisa, gue yakin, oh ini menantang, ini perlu perjuangan, oh ini perlu persiapan yang lebih matang. Jadi we need to be able to speak up. Hari gini kalau emang perlu ngomong, lu ngomong. Lu jangan diem aja. Zaman sekarang tuh zamannya bersuara gitu untuk menampilkan siapa diri kita dan intelektualitas kita dan integritas kita gitu. Jadi jangan diem aja kayak kebanyakan orang gitu. Nah, itu akan membuat kita menonjol ya, karena kan sehebat apapun kita dalam karir kita, kalau kita tidak mahir berkomunikasi, nobody knows who you are. Karena itu mulut itu adalah selain sumber penyakit, kalau nggak salah makan, salah ngomong, mulut, bibir adalah sumber jualan kita, personal branding. Bagaimana mungkin kayak tadi tuh yang Mas Win sampaikan ya untuk teman-teman semua, bagaimana mungkin orang tahu Anda mampu mengerjakan itu kalau Anda tidak bisa menjelaskan secara runut tentang apa yang bisa Anda lakukan terhadap tawaran itu. Nah, itu kan adalah personal branding. Jadi, komunikasi menurut kami adalah be considerate, kemudian perhatikan timingnya juga, dan hindari labeling sama orang. Begitu loh. Sehingga otomatis Anda juga bisa ngenakin yang nggak enak tadi. Dan itu yang membuat jiwa Anda ketika Anda menjadi orang tua atau Anda menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, Anda lagi mau pakainya gaya komunikasi cara apa nih? Apakah gaya bos? Karena gaya bos itu bukan 100% salah loh. Kadang-kadang Anda mesti punya kemampuan dan nyali untuk Anda sikat. Karena kalau enggak, Anda kegulung sendiri. Nggak bisa, nggak enakan sama semua orang, nggak bisa. Alamat kayak lampu merah, hijau, dan kuning, begitu ya. Kalau situasinya lampu merah, nggak ada, mesti sikat aja, sikat. Di depan ada jurang, kalau jalan terus, nyemplung, mati, paeh, maut, begitu loh. Oke, jadi mesti punya kemampuan dan nyali untuk menjadi kencang aja. Begitu ya Mbak Elma dan yang lainnya. Yang kedua adalah tipe yang leader.
Leader itu sama, kan namanya juga leading the way ya, nunjukin jalan. Anak kita boleh salah nggak? Boleh. Anak buah Anda boleh salah nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dalam salah itu dia belajar. Jadi bayangkan lampunya warna hijau. Ketika di situasi itu nggak apa-apa, orang salah tuh nggak apa-apa, orang ngejatohin gelas tuh nggak apa-apa, orang mecahin piring tuh nggak apa-apa, nggak usah digentak-gentak gitu loh. Nggak apa-apa, orang masih banyak piring yang lain untuk jadi cadangan, nggak orang langsung jadi makan di daun dengan gak ada piring. Bisa ngikutin kan maksudnya, jadi nggak apa-apa. Kasih kesempatan orang untuk melakukan kesalahan, itu namanya gaya komunikasi leader. Kalau gaya komunikasi coach, yaitu pelatih, maka Anda mesti cermat untuk observasi, seperti yang Mas Erwin Parengkuan tadi sampaikan. Anda observasinya mesti kuat nih. Kayak pelatih sama atlet, jagoan mana? Jagoan mana, yuk jawab. Atlet sama pelatih. Jagoan atlet. Tapi sejago-jagonya atlet butuh pelatih nggak? Butuh. Buat apa? Awas aja nih buat Anda yang nonton, jawabnya begini. Buat melatih. Sentil bibirnya. Salah. Bukan hanya buat melatih. Tetapi yang Anda tidak bisa tebak, ternyata sehebat-hebatnya atlet, dia tetap butuh pelatih. Karena dia mesti kasih tahu si pelatih ini ke atlet yang jago, blind spotnya dia di mana. Karena orang ada di dalam arena, nggak bisa kelihatan titik butanya, blind spot. Maka mesti butuh orang lain nih pelatih. Jangankan pelatih, komentator aja suka ngerasa lebih jago daripada atlet. Jangankan komentator, kita, si remahan rengginang yang cuma jadi penonton aja begitu. Jadi artinya apa? Mesti ada orang, yaitu Anda, ketika lampu warna kuning, gaya komunikasinya gitu. Diam aja dulu, nggak usah semuanya untuk dijawab kan. Perlu. Perhatikan aja dulu sampai tahu titik butanya mana, baru sikat. Nah, seperti itulah ya tipsnya tentang winning mindset. Karena itu menjadi penting sekali untuk Anda bisa kayak menonjol begitu. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kadang dikira aku tuh nggak bergaul hanya karena nggak bisa basa-basi, Mas. Karena memang saya tipenya introvert kan, sedikit berbicara tapi langsung kena. Seberapa besar sih basa-basi itu penting, Mas Win? Kalau saya malah nggak suka dengan istilah basa-basi. Kalau basa-basi itu kayak Palsu. tisu dipakai bila perlu. Dan hanya di permukaan, ya tisu kan dipakai bila perlu ya. Kalau nggak perlu kan kita nggak pakai. Nggak mungkin tisu ditaruh di kantong. Emang itu sapu tangan. Jadi kalau ada yang nanya gitu, saya against kata basa-basi. Because you think that situation or that person is not important. Contoh basa-basi. Apa kabar? Yuk kita mulai. You don't ask questions. You don't ask reflective questions. Itu basa-basi, itu menyebalkan. Yang benar adalah building relationship. Because I do care. Hai Nas, apa kabar Nas? Baik Mas Win. Karena aku jawabnya yang ketus nih. Contoh ya. Contoh. Nas, apa kabar? Udah mau modar, hoyong modar, mau mati. Kan ada orang yang tipenya ketus kayak begitu. Dan how to deal sama orang yang kayak begitu, Mas Win? Oke. Saya tanya, kenapa Nas? Kan ada follow up question. Tanya gitu ya. Tanya, tapi kita nggak usah bikin statement. Kok mau mati? Orang hidup lo enak, lo jadi prejudis dong. Ntar dulu dong. Prejudis tuh belum ketemu udah judes ya, prejudis. Ntar dulu, lo nanya dong, kenapa mau mati? Because I do care, I want to listen to you. Why? Oh gitu ya, lagi capek banget. Kenapa? Orang bisa nangis tersentuh digituin. Oh, pasti. Karena kadang-kadang orang judes, jahat, karena bitter, dia tuh udah capek. Pasti. Oh, karena letih banget. Jadi baik hubungannya malah. Iya, jadi lagi capek banget, lagi pusing banget, banyak deadlines. Okay, so do you think it's comfortable to talk with you right now? Atau kita mau reschedule aja? Oh no, saya udah siap kok. Kita balikin ke situasi. Hey,
Kita udah bikin janji ini udah dari 2 minggu yang lalu, susah loh. Lu sibuk, gue sibuk, cuy. Jadi kita tidak terbawa carried away dengan situasi seseorang. But you ask the right questions without basa-basi. Itu bedanya. Yeah. And that is the mind. And that is the matter. Dan What is the itulah mind and the cara matter? berpikir si pemenang yang menjadi Yeah. penting. Ya, jadi kita nggak entertain juga feeling orang itu, kita nggak entertain our thought, our assumption. No, tapi kita menciptakan sebuah relasi yang kuat because we do care. Karena esensi dalam komunikasi yang banyak orang tidak tahu, itu ada 3 aspek, Mas. Ya. Yang pertama, dia harus mengandung positivity. Important. Because what? Komunikasi itu membangun relasi. Kalau komunikasi itu merusak atau membakar jembatan, lu kata-katain aja orang-orang. Membakar jembatan. That's it. That's it. So that's number 1, positivity. Betul. Nomor, Mas Win, nomor tunggu 2. dulu. Sebelum Ya. ke nomor 2 ya. Ingat Ya. ya, sejelek-jeleknya situasi mood Anda, maka jangan kepancing. Ingat nih, pesan kami, ingat nih. Bensin kalau nggak ketemu korek api, nggak mungkin akan kebakaran. Jadi kalau hari itu kayaknya mood Anda memang udah jelek dan Anda ketemu sama orang, kan bisa begitu ya. Dari pagi sampai malam tuh adalah busuk aja semuanya. Ingat, bensin kalau nggak ketemu korek api, pasti nggak akan kebakaran. Mau disiram-siram bensin, tapi kalau nggak disulut sama Anda dengan api, pasti nggak akan kobong. Gitu ya, itu yang tadi itu penting banget, kendali diri. Silakan masukin yang kedua. Jadi kalau tiba-tiba ada percikan api, saya akan belajar untuk menahan diri, saya akan ketawa aja. Karena saya tahu kalau gue jawab akan panjang. Jadi gue senyum aja dan nggak ada gunanya juga ya diladenin. That's positivity ya. Stay positive. Yang kedua, ini nggak semua. Positive mindset aja, pemilihan kata-kata yang positif, gestur yang positif aja, kadang-kadang kita kedodoran. Kita nggak suka nih ngeliat dia. Kan kemarin Nas ngomong, mata gue tuh akan berbicara, like or dislike. Nah, kita harus belajar dong, seni mengendalikan diri itu juga ada di ekspresi wajah. Terutama yang pertama kali orang lihat dari kita kan, our facial expression. Ada kemampuan yang keren, yaitu yang next level, yaitu poker face. Gue gak suka sama lu, gue benci sama lu. Tapi gue tahu, gue harus menjaga relasi. Jadi gue akan act. Terus lo bilang, lu palsu. No. Gak perlu kita menampilkan apa yang kita rasain ke orang lain. Itu kan belajar ilmu stoik ya. In control. Tidak berlebihan. Betul. Cukup saja. Ya udah, lo gak suka sama orangnya. Tapi jangan lo tunjukin dong. Betul. Oke ya, that's positivity. Ini ngebantu banget loh ilmu yang tadi Mas Win itu sangat ngebantu banget kalau lebaran sama kekawinan. Kalau ada keluarga yang nyebelin dan bikin sakit hati. Anda mesti punya tuh kemampuan poker face. Tetap aja senyum. Hai, cium pipinya. Walaupun dalam hati nyet. Nah, dalam hati. Yang kedua. Tiga. Yang kedua ini benar-benar next level ya kan. No, kedua. Kan aku belum ngomong yang kedua apa. Oh, iya. Yang kedua ini benar-benar next level dan ya maksudnya tadi saya bilang yang pertama aja orang udah struggling untuk menjaga stay positive. Yang kedua ini benar-benar next level. Ini gila. Kalau lo bisa sampai di titik yang kedua, itu keren. Yaitu understanding. Kenapa dia nyebelin ya? Kenapa dia selalu sini sama gue? What went wrong? Apa dia punya trauma sama orang yang rambutnya kayak gue? Atau emang gue pernah bikin salah? Tapi gue kagak sadar? Atau simply memang dia tidak suka saja sama saya? Karena suka dan tidak suka itu juga adalah natural, nggak bisa dipaksa. Iya dong. Lu kagak suka sama bos lo,
resign, resign say. Iya. Ngapain ada di situ? Lo nggak suka sama kerjaan lo jangan di sosmed lo hina-hina perusahaan lo. Yang ngasih makan Gimana lu. sih? Jahat Iya, itu namanya, jahat. iya, iya dong. Itu contoh ya. Jadi understanding itu sifatnya adalah mulia banget. Gue bisa mengerti kenapa Nas tuh orangnya A, B, C, D. Saya bisa mengerti kenapa si A orangnya karakternya kayak gitu. I fully understand. Karena ilmu ini akan membuat kita jauh lebih tenang. Dan saya juga nggak bisa mengendalikan orang lain. Mau selat Hormuz dibuka apa kagak, gue kagak bisa ngendaliin. Ya kali. Gue mau keluar-keluar di sosmed, ada gunanya nggak? Atau gue cuma nyampah doang? Yang bisa gue benerin nih cuma pemikiran-pemikiran gue. Nah, So I will trying so hard to understand other people's point of view. nah, Ini kan namanya empati ya. Oh, dia begitu karena emang dia punya traumatik masa lalu yang luar biasa. Dia selalu digamparin sama emaknya, sama bapaknya. Dia selalu direndahkan sama bosnya dari dulu. Makanya dia takut-takut kalau ngomong. Dan sebagai pemimpin, saya akan melakukan pendekatan personal kepada anak itu. Hey, how are you doing? Baik sih, Mas. Dalam hati gue gini, no, your mood is not baik. good. Ya, yeah. Otak tengah ya, intuisi. Mau nggak nemenin saya ngopi? Yuk. Angkut tuh anak. Oh boleh mas. Angkut tuh anak duduk ngopi. Ngobrol. Nanya lagi dong. Gimana kemarin? Saya denger tuh kamu lagi ABCD. Gimana? Tahan. Dengerin. Gali. Ini nyangkul ya. Gali. Gali. Jangan masukin banyak muatan dulu. Tahan. Self control. Gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oh terus kamu mau bikin apa jadinya? Untuk urusan kamu kan kerjaan juga ada project. Kita lagi ada project kan? What you gonna do then? Betul. The mind and the matter ya itu ya. So Nah, understanding itu mahal sekali ya. Karena nggak semua orang bisa sampai di titik itu. betul. Saya pun masih belajar. Tapi dengan Dan nggak boleh berhenti belajar, karena kalau kita berhenti belajar dan ngerasa kita cukup, maka di saat itu, titik itu adalah kita gagal. Ya pasti. Dan yang terakhir ya, kalau core dalam komunikasi, terakhir adalah clarity. Clarity. Lo mau ngomong apa? Tujuan lo apa mau ngomong? Buat apa? Itu clarity. Kata-kata yang dipilih itu yang juga harus clarity. Clear. Loh, antara saya, kita, kami, itu beda. Saya suka makanan pedas. Saya pribadi. Kami di kantor sedang melakukan change management. Kita semua harus terus belajar. Nah itu kan pemilihan kata ya. Yang orang kadang-kadang kebalik-balik. Iya. Gimana sih? Kok dia ngomong kami? Dia ngomong kita. Kita, lu kali. Kita, oh Anda kali. Jangan bawa gua. Gitu kan. Orang akhirnya nggak punya critical thinking. What's the mind, man? Nah ini kan adalah ini kan adalah sesuatu kebiasaan sehari-hari yang perlu di-exercise. Lo tidak perlu panggung presentasi. Lo mulai dari your daily conversation. Betul. Tadi ya, bahasa tubuh terbuka, daily conversation. Sekarang ngomong pakai tangan. Nggak terbiasa. Ya, belajar dulu, lama-lama jadi biasa. Setuju. Nada suara. Kenapa? Setuju. Mas Win, 1 menit kita bungkus Mas Win sebelum tiba-tiba mati. Oh ya, oke. Jadi, bungkus apa? Kesimpulan. Oke. Jadi, kalau nggak bisa buang duit untuk belajar, nggak punya waktu, gitu ya. Buku ini membantu, karena buku ini berisi 18 best practices dari semua facilitators yang ada di Talking. Dengan 3 pilar tadi tuh. Personal development, communication fundamental, and the advanced public speaking skills. Semua ilmunya, persiapannya perlu dilakukan.
Tapi mulailah dengan one step at the time. Mana dulu yang perlu dibenerin? Mungkin diksinya dulu. Ya lu baca buku. Baca. Baca buku. Buku apa? Fiksi dan non-fiksi. Outputnya beda. Baca fiksi, lo jadi imajinatif. Baca non-fiksi, knowledge lo tambah banyak. Tapi jangan Kindle, jangan e-book. Karena mata lo akan capek ngelihat vibrasi dan juga warna yang beraneka ragam dari layar kita. Conventional book adalah yang paling bagus. Misalnya kalau itu kata-kata, literasi. Saya ingin belajar untuk mengendalikan diri. Ya udah itu dulu deh. Belajar poker face. Atau saya ingin belajar untuk menciptakan excitement ketika saya berbicara dengan orang. Lo perlu olahraga. Lo perlu tidur yang cukup. Lo perlu makan yang benar. So that you will have that energy. Jadi cari tahu mana dulu yang pengen dibenerin. Dan this baby step akan membantu kita. One step at a time. Lama-lama Nice. improve. Baik, terima kasih Mas Win. Dan lihat deh, ini dompetnya masih aku pakai. Ini adalah oleh-oleh dari Erwin Parengkuan yang selalu atensi kalau pergi ke luar negeri dengan tim Talking-nya. Jadi jangan lupa follow IG-nya Talking, dan kalau memang Anda ingin berubah dalam komunikasi, Anda akan disambut dalam keluarga besar yang penuh dengan kehangatan yang akan membuat kehidupan Anda semakin baik lagi. Sampai jumpa lagi Mas Win. Assalamualaikum Thank you, sayang. semuanya warahmatullahi taala Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dadah.